Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya di tanggal 1 Januari ini di tahun yang baru 2024, kasih Kristus menyertai kita selalu dan kita dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita, Ibu Bapak. Jika kita melihat tahun 2023 yang lalu, kira-kira Ibu Bapak rekan-rekan akan memberikan nilai berapa dari 1 sampai 10? 1 sangat-sangat buruk, 10 begitu sempurna. Mungkin kita akan memberikan nilai 7, 8, 9, 10 jika tahun lalu itu dipenuhi promosi. Mungkin kita mendapatkan pasangan, menikah, atau mungkin kita mendapatkan cucu baru atau cucu pertama, atau mungkin kita mendapatkan hal-hal baik lainnya. Kita berbahagia pada tahun yang lalu. Atau mungkin juga kita memberikan nilai tengah-tengah 5, 6, atau 7 ketika tahun lalu itu berjalan seperti biasa saja, seperti tahun-tahun yang lalu. Bangun, sarapan, mandi, kerja, pulang, tidur. Bangun, kuliah, sekolah, pulang, tidur. Kita merasakan rutinitas yang terulang, dan kita tidak merasakan apa-apa yang spesial. Mungkin kita memberikan nilai 5, 6, 7. Atau mungkin kita memberikan nilai di bawah 5 karena ada hal-hal menyedihkan yang tidak terduga yang terjadi tahun lalu. Hubungan yang rusak dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua. Atau mungkin bahkan kita kehilangan pekerjaan kita, bisnis kita carut marut, atau kita mengalami konflik. Atau mungkin justru kita kehilangan keluarga atau orang yang terkasih karena mereka meninggal dunia. Mungkin kita memberikan nilai yang buruk pada tahun kemarin. Tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana kita menilai diri kita? Apakah ada sikap, kata, atau perbuatan kita yang kita sesali? Yang kita ucapkan, kita lakukan, kita tindakan, yang jika kita diberikan kesempatan kita akan mengulanginya untuk tidak melakukannya. Kita berusaha mengubahnya. Mungkin ada perkataan yang menyakiti hati, mungkin ada kesalahan keputusan yang kita ambil, mungkin ada hal-hal yang ingin kita perbaiki, Bapak. Dan jika kita melihat lebih dalam lagi ke sisi spiritual, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pada tahun lalu? Apakah Tuhan hanya menjadi penonton? Atau justru kita menyerahkan tahun 2023 yang lalu kepada Tuhan? Kita serahkan kepada Dia dan kita mengikuti bimbingannya. Mungkin beragam jawabannya untuk setiap kita, Ibu Bapak. Dan pada pagi hari ini saya akan membacakan satu buah perikop Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9, perumpamaan tentang pohon ara yang berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus pohon anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa hidup di tanah yang dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Mungkin ibu bapak juga punya pohon di kebun atau di halaman depan pekarangan atau di kebun belakang rumah yang sudah bertahun-tahun tidak berbuah. Mungkin menggemaskan ya. Mungkin ibu bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti pemilik. Sudah diberikan tanah, diberikan tempat untuk bertumbuh, tapi tidak berbuah sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Selain kita tebang, gantikan dengan pohon yang baru yang lebih produktif. Demikian juga yang terjadi. Tetapi sang pekerja di sini meminta belas kasih kepada sang pemilik. Berikan waktu 1 tahun lagi, aku akan mengusahakannya. Barulah nanti jika tidak berbuah akan ditebang. Demikian juga dalam kehidupan kita, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah tahun 2023 menjadi tahun di mana kita berbuah, atau justru kita tidak berbuah sama sekali? Atau bahkan kita berbuah tapi menghasilkan buah yang pahit, yang tidak enak, yang menyakiti orang-orang di sekitar kita. Dan di sini kita diajak untuk berefleksi, melihat kembali kehidupan seperti apa yang sudah kita jalani di tahun 2023, Ibu Bapak.
Di sini bagaimana kita melihat pengampunan Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan di tahun 2023, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki tahun 2024. Bagaimana kita bisa berbuah di tahun yang baru ini? Kita bisa menghasilkan buah yang baik. Sang pekerja sudah memberikan tanah yang baik, sudah memberikan pupuk, memberikan waktu untuk kita, dan seharusnya kita bisa berbuah. Tapi mungkin pertanyaan kita, aku sudah mengusahakan yang terbaik, aku sudah berusaha berbuah, tetapi mengapa aku tidak bisa berbuah? Mengapa aku tidak bisa seperti orang lain? Yohanes 15 ayat 5 berbunyi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Yesus berkata, aku adalah anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sudahkah kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa berbuah banyak? Atau justru Kristus itu ada di bagian belakang kehidupan kita, hanya kita biarkan memantau dari luar? Kita diajak ibu bapak untuk mengundang Kristus hadir, untuk membiarkan Kristus mengambil kontrol atas hidup kita, di mana akhirnya kita bisa berbuah. Bagaimana caranya? Sudahkah kita menghabiskan waktu kita untuk mendalami firman-Nya, untuk menyediakan waktu untuk berdoa secara khusus kepadanya, membangun hubungan kepada Kristus, keterhubungan dengan Kristus, bukan hanya ketika hari Minggu pas kita ke gereja, atau bukan hanya ketika kita persekutuan-persekutuan saja, tapi bagaimana kehidupan keseharian kita terus terhubung kepada Kristus. Tahun 2023 sudah berakhir, dan sekarang adalah hari pertama di tahun 2024. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena tahun yang penuh anugerah telah Tuhan sediakan lagi 1 tahun untuk kita. 2023 dengan berbagai naik turunnya, suka dukanya sudah kita lalui, Tuhan menyertai kita. Dan di tahun 2024 ini kita diajak untuk bisa berbuah yang manis, untuk menghasilkan buah kita, agar dapat menjadi berkat untuk kita dan sesama. Kristus sudah menyediakan tanah yang baik, pupuk yang baik, waktu untuk kita berbuah. Oleh karena itu, marilah kita pakai waktu anugerah Tuhan ini untuk kita bisa berbuah di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kita, memampukan kita, menguatkan kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik di tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.